Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari jemaah Masjid Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya cintai. Alhamdulillah, adalah nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat kita diizinkannya menikmati indahnya subuh ini.
berada di tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid. Maka siapa yang masuk ke masjid itu imannya bertambah, ketenangan hatinya terasa. Sehingga kalau ada masalah di rumah, lari ke masjid, insya Allah tenang. Orang bertanya pun senang. Bertanya orang ke istri kan, mana apa? Di masjid. Kan senang dengarnya kan. Padahal Habib bantah, tapi dibilang ke masjid senang dengarnya. Besok nanya lagi apa di mana? Masih di masjid. Sampai 3 hari masih di masjid. Masya Allah, rajin apa? Iya, iktikaf. Ya. Pasalnya Ramadan kemarin tidak sempat iktikaf. Rupanya tadi berbantah kan, tapi Masya Allah solusinya bagus. Akhirnya dengan iktikaf, akhirnya tersanjung suaminya. Jadi masjid itu mendatangkan ketenangan, ketentraman. Dan kita hadir pula di majelis salat subuh. Yang salat subuh ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangankan salat wajibnya, salat sunatnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi dunia seisinya ada di situ raja, ada raja di raja, ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada PRT mana dalam dunia itu. Nah, hadir di salat subuh ini, melaksanakan salat sunatnya saja, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau disuruh sekarang antara jadi presiden atau melaksanakan salat sunat subuh, pilih yang mana Pak? Pilih yang mana? Melangkah dari rumah aja dapat pahala Pak. Masya Allah. Jadi lebih baik salat subuh di masjid daripada jadi presiden. Mantap, Masya Allah. Oleh sebab itu tidak perlu tuan menghujat presiden lagi. Nikmat jadi presiden itu kecil. Melangkah dari rumah aja lah bagi pahala Pak. Itu mas. Jadi ingin katakan bahwa jadi presiden itu kalau tidak sempat sholat subuh, kita jadi rendah. Tidak ada gunung. Makanya kita sekarang berada di majelis yang Masya Allah lebih hebat dari rapat-rapat paripurna. Kalau tidak percaya, ya lah mati. Biar tahu nanti. Kan tahu setelah mati, Pak. Setelah mati. Ya, Pak. Jadi lebih baik kata Nabi dari dunia dan seisinya. Dan salat subuh sendiri kata Nabi alaihissalam, man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Subhanallah. Antara lagi nanti kita duduk pula di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu itu datang kepadanya dipadankan oleh Allah dengan jihad fi sabilillah. Berkata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya ke majelis ilmu seperti berjihad fi sabilillah. Kalau berjihad sempat syahid di medan jihad, tempatnya di mana? Surga tanpa hisab kan? Surga tanpa hisab, bahkan memberikan syafaat. Nah, orang yang meninggal dalam mencari ilmu pun sepadan dengan jihad fisabilillah. Tambah lagi
masuk di majelis ilmu itu memudahkan jalan ke surga. Ya, kita kalau tanpa ilmu ini jalan ke surga itu mungkin sempit, semak terasa. Apa pula Pak tu ke masjid terus, kadang terlambat pula ke kerja gara-gara itu, iya kan? Tapi kalau antum udah tahu, oh ternyata solat sunatnya saja lebih baik dari kerja semua ini, maka biarlah terlambat 5 menit kerja, tapi saya bisa salat sunat subuh, apalagi wajibnya dan di masjid. Oleh itu masih banyak lagi majelis sekarang ini yang mudah-mudahan seperti dalam hadis Nabi, kita ini dikelilingi malaikat, dijaga oleh aparat, ya bukan intelijen, tidak, aparat langit yang menjaga, bawa keamanan dan kenyamanan. Tapi kalau dijaga aparat bumi bikin risau gitu. Iya tak? Kalau ada intel yang datang, ada intel nak tunjuk tangan. Kalau intel yang datang bikin takut, ya tak? Kalau sempat kita nak ceramah ni datang polisi 1 unit kan, risau tak? Bapak yang risau, saya tak dah. Risau ada salah, tak salah. Itulah kan. Saya tak risau, bapak yang risau sebenarnya. Awak kan tak salah. Awak tak salah kan, makanya kaji terbuka, dinding masjid pun masih terbuka. Itu. Awak kan tak ada. Alhamdulillah. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita dikawal oleh aparat langit, malaikat-malaikat. Makanya yang datang ke masjid itu orangnya tenang-tenang, tawadu, aman-aman, ya tak? Ya tak? Tak ada yang menakutkan, senyumnya, yang marahnya saja menenteramkan, apalagi senyumnya, masya Allah. Senyum tu sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sedekah ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu saya mengajak apa-apa dan mak-mak ini untuk mensyukuri nikmat ini. Sebab kalau sudah kita bersyukur, bertambah terus nikmat itu. Oleh itu saya sekali lagi bersyukur bisa jumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Sebab ini kesempatan emas, lebih besar dari emas. Ya, kesempatan emas lebih mahal dari emas. Mudah-mudahan majlis yang bila Allah takdirkan, seperti kata Nabi, dapat memberi hidayah kepada satu orang, kata Nabi, lebih baik dari mendapatkan seekor onta merah. Pernah dengar istilah onta merah? Pernah nengok? Enggak nengok, enggak ya. Saya pun tak pernah nengok dulu. Tapi sejarah enggak. Saya 15 tahun di Arab Saudi tak pernah nengok onta merah. Alhamdulillah setiap tahun pergi umroh juga tak nampak onta merah. Jadi jangan sedih kalau tak nampak. Sebab mahal katanya. Saya tanya ke masyayikh kami di sana, onta merah itu berapa seekor? Ya biar tuan tahu nanti ya. Onta merah itu berapa seekor? Tak tahu. Seharga Mercedes-Benz. Punya Mercedes? Enggak, kalau punya kita infakkan untuk bangun masjid ini ya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Ya, Mercedes saya tidak tahu juga berapa harganya. Berapa sih? Atas 100. Itu model lama sih. Tahun 92 itu. 1M ya? 1M kata beliau. Kayaknya punya beliau. Enggak juga, sama kita. Enggak usah sedih. Saya pun tak punya, tapi naik dah pernah lah. Ya, punya orang kan. Ya, memang lebih enak daripada naik motor mobil kita. Ma'asyar kiram. Seharga 1 miliar. Nah, andainya saya dengan majelis ini boleh memberikan hidayah ke satu orang saja, itu sama dengan saya dapat Mercedes. Makanya terima kasih ya kepada imam masjid, pengurus masjid yang telah beri kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti dapat hidayah semuanya. Itu kan izin Allah.
Iya, Kalau izin Allah enggak juga. betul. Ya kan rezeki juga dari Allah tuh kan. Cuma usaha kan. Iya, kita usaha. Nah, izin Allah dari Allah, kemudian kita dapat berjumpa ini karena Allah. Mudah-mudahan kita dapat bonus yang dijanjikan itu. Subhanallah, masih banyak kalau kita cerita tentang ini, masih banyak. Apalagi nanti lepas kita ngaji ini, mudah-mudahan sampai suruk. Tapi saya tidak tahu berapa menit. Pak Imam berapa? Sampai selesai atau ya kasih saya waktu 15 menit, berapa menit? Kalau 15 menit selesai ini, bukan 5. Saya ganti ustaz ya. Ya. Atau sampai aja tengok tonton pulang saya pas selesai. Iya, sampai selesai saja. Waktu tak ada selesai ya. Nah, ini kan mari mukaddimah setengah, baru mukaddimah. Lama tuh. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Dalam hadis qudsi juga disebutkan bahwasanya di akhir majelis kita mengaji dikatakan oleh Allah kepada kita, qumu maghfuran lakum. Silahkan berangkat pulang meninggalkan majelis dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ada malaikat yang hadir melaporkan, ya Allah, di situ ada sepulan, dia tuh datang bukan untuk ngaji tapi untuk ngintip kaji. Ya, ada kepentingan. Innama ata dihajah, dia datang karena ada kepentingannya. Entah apa kepentingan, tidak tahu. Mungkin di rumah tidak nyaman tidur, masjid bisa tidur sambil nyandar misalnya. Jadi ada kebutuhan atau keinginannya. Kata Allah SWT, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu, kata Allah kepada malaikat itu, orang yang duduk bersama mereka tak ada yang rugi. Coba bayangkan. Makanya duduk di majelis ilmu itu tak ada satupun yang rugi. Subhanallah. Oleh itu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berselawat? Pasalnya kalau ada orang pernah berjasa ke kita, kita dalam perjalanan lapar tak ada duit, ada ajaknya kita makan, tidak tanggung-tanggung pula di restoran, tidak tanggung, bukan ramas, beidang pula. Lepas makan dikasih kita duit pula untuk tambang pulang. Bukan itu saja, bungkus untuk anak istri di rumah, ya tak? Dibelinya itu. Kira-kira terlupa tidak sampai akhir hayat kita? Tidak terlupa. Padahal sekali makan, sekali kasih nasi bungkus, ya, kasih tambang pulang, subhanallah, menyelamatkan kita hanya dari perjalanan pendek. Anggaplah misalnya dari Bangkinang ke Pekanbaru, atau dari Tapung ke Pekanbaru, ya, nah, itu tak terlupa oleh kita. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah menyelamatkan kita dalam perjalanan yang sangat panjang. Dalam perjalanan sangat panjang. Awalnya kita, kalau bukan karena Allah kemudian dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, kita ini entah sesat di mana kita, tak tersampang di mana kita, tak jadi sampah di mana kita. Tapi dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kita menjadi manusia-manusia terhormat. Karena dalam dada kita ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Ini jasa luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita umatnya. Patut tidak kita mengingatnya selalu? Patut tidak kita mengingatnya selalu? Tidak patut.
As-salatu lizikri. Tidak patut kita mengingat Nabi terus. Patut kan? Iyalah, patut sekali. Tadi kan kasih makan sekali aja, diingat terus sepanjang masa. Dan setiap ingat pasti berdoa, ya Allah, lapangkanlah, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah anak istrinya. Banyakkanlah anak dan iya, kalau nak banyak anak mesti banyak istri lah. Kalau satu sikit anak, apalagi yang satu ni tak mau pula anak banyak. Pada anak banyak itu banyak iyalah, banyak anak banyak rezeki, sebab anak itu sendiri rezeki. Nah, jadi doa terus itu, ya Allah, panjangkan umur bapak itu, banyakkan anak dan banyakkan anak dan istrinya, rezekinya, ya, lapangkan rezekinya, tenangkan hatinya, berkahi hidupnya. Pokok doa betul-betul. Kita ingat terus, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dia tunjukkan kepada kita bagaimana harus berbuat dan beramal untuk keselamatan dunia akhirat kita. Dia tunjukkan pada kita ini halal, ini haram, ini disukai Allah, ini dibenci Allah, ini diterima Allah, ini ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena dakwah Nabi SAW, kita meraba-raba, tak tahu kita jalan mana yang harus dilalui, amal mana yang harus didahulukan, petunjuk mana yang harus kita ikuti. Tapi dengan dakwah Nabi SAW, orang-orang jahiliyah dulu walaupun salat tetapi ikut yang mereka pikirkan dan rasakan. Sampai-sampai mereka salat di Ka'bah itu, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Salatnya mereka orang-orang Quraisy Makkah jahiliyah kan, tidak lain hanya bersiul dan tepuk tangan. Jadi mereka beribadah karena mengikut rasa dan pikiran mereka di masa jahiliyah sebelum datang Nabi. Mereka salatnya di Ka'bah sambil bersiul dan bertepuk tangan. Berarti salat sambil bersiul tepuk tangan salat orang jahiliyah atau orang Islam? Orang jahiliyah. Bersiul, salat sambil bersiul dan tepuk tangan. Kemudian mereka dengan rasa dan pikirannya, ya, mewajibkan orang-orang haji. Berarti orang jahiliyah haji dulu, haji juga ya. Kemana hajinya? Ke Makkah. Jadi mereka haji, cuman hajinya sudah dibuat-buat pula cara sendiri, ada macam-macam ya, sampai-sampai mereka membolehkan tawaf sambil telanjang bulat. Subhanallah, di mana pula dapat nih? Apa sebab? Sebab mereka berijtihad sendiri tanpa ilmu. Apa ijtihadnya? Menurut perkiraan orang-orang Makkah itu tinggal di tempat tanah suci. Kan Makkah kan tanah suci kan? Nah, menurut perkiraan mereka yang tinggal di tanah suci mestilah suci. Ya tak? Padahal maksud suci menurut Allah bukan mensucikan orang, tapi wajib menjaga kesuciannya. Nah, sehingga asal dari Mekah pasti bagus kan itu ya. Misalnya, tanpa ilmu, makanya mereka mewajibkan siapa yang pergi ke Mekah ingin ihram dan shawab di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau dari luar tak terjamin suci, maka diwajibkanlah memakai pakaian milik orang-orang suci di Makkah. Ini yang dia dengan perasaan mereka buat syariat itu. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tentu saja orang yang datang dari luar lebih banyak daripada penduduk Makkah sendiri. Ya.
Ya nak, mana yang lebih banyak, yang datang atau yang asli? Yang datang. Sekarang jemaah haji setiap tahun berapa? Berjuta. Iya, berapa juta? Nggak tahu kan? 2,5 juta. Itu yang legal. Pendatang haramnya ada banyak juga. Ya, yang nyelundup masuknya banyak juga. Macam haji-haji sandal jepit tu. Pergi umrah habis itu nggak pulang sampai musim haji. Itu kalau nggak saudara-saudara kita dari Indonesia pun banyak macam tu. Ada yang sukses dan lulus, ada pula yang tertangkap dan dipulangkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. 2,5 juta. Penduduk Mekah berapa cuma? Kurang jauh, tak sampai 1 juta. Jadi 0,5 juta lebih sikit. Jadi yang datang lebih ramai. Otomatis pakaian mereka tak cukup. Di masa itu ya, sekarang oke lah, sekarang toko-toko pakaian kan banyak kan. Nah, dan syaratnya harus pakaian yang dipakai oleh orang ahli Mekah. Subhanallah. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Maka mereka kalau tidak cukup pakaian ahli Mekah, yang penting pakaian kalian wajib ditanggalkan. Sebab kalian maknanya orang-orang kotor, bukan orang suci. Akhirnya sebagian tak dapat pakaian. Oleh sebab itu, kalau tak dapat pakaian ahli Mekah, tanggalkan pakaian yang dibawa dari tanah air sendiri. Apa yang terjadi? Tawaflah dalam keadaan telanjang. Dan itu sudah legal formal menurut aturan dan perundang-undangan yang berlaku masa itu. Apa sebab? Tidak bersumber pada ilmu dan wahyu. Ma'asyiral kiram jamaah. Oleh sebab itu kembali kita ya berterima kasih kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tanda terima kasih terbaik kita adalah doa terbaik kita untuk beliau. Doa apa yang terbaik? Yaitu yang diucapkan Allah langsung dan diucapkan oleh para malaikat-malaikat atau para malaikat yang suci. Ya, kemudian Allah perintahkan pula kepada kita orang-orang yang beriman. Apa itu? Salawat dan salam. Itulah doa terbaik untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba Allah mulai dengan memberitahukan sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau Allah sendiri yang mengucapkan pasti bagus. Kalau Allah sendiri, malaikat juga ikut, pasti bagus. Malaikat itu kan tak ada dosanya. Ini amal orang-orang yang saleh yang tak berdosa. Nah, kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Salawatlah kepadanya dan salamlah kepadanya sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salawat dan salam ke Nabi itu seperti kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Jala'ul Afham, bahwasanya doa yang paling cepat dikabulkan Allah. Doa yang paling cepat dikabulkan Allah. Nah, dalam hadis banyak disebutkan bahwa ketika seseorang itu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung balas 10 kali. Salawat dari Allah kepada kita, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita baca sekali, atau sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad dan selainnya, maka Allah akan langsung balas, langsung. Awak tentu ingin doa itu mustajab langsung kan? Ini langsung Allah balas 10 kali. Makna
salawat Allah kepada kita, kata Imam Ibnu Qayyim tadi, maknanya adalah Allah berikan ampunan dan rahmat. Jadi seolah-olah ketika mengucapkan salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, seolah-olah kita memohon kepada Allah 10 kali, Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku sebanyak 10 kali, dan ke-10-10-nya dikabulkan. Makanya rugilah orang yang tak mau mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama sebut, ucapkan itu, seolah-olah Allah ampunkan kita, rahmati kita 10 kali. Ada orang menyatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat kepadamu ya Rasulullah. Itu kan ketika Nabi hidup kita ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, tapi setelah meninggal kan tak lagi. Cukup kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Ya ketika hidup ya kita sampaikan begitu. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirat yang seperti ini saya tidak pula menemukan dalam hadis Nabi bahwa kata ketika memulai ceramah atau kajian Allahumma salli ala Muhammad kemudian assalamu alayka ya Rasulullah, secara riwayat tidak ditemukan. Nah, dan juga dalam ceramah-ceramah yang tertulis baik oleh para ulama, para khulafa, juga tidak ada redaksi yang harus seperti ini. Tapi mengucapkan seperti itu insyaallah tak terlarang pula. Tapi bukan menjadi brand pula ya. Ustaz tak mengucapkan salam ke Nabi karena tak bilang assalamualaikum ya Rasulullah. Karena asalnya itu khitab ini ketika Nabi masih hidup. Wallahu musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini sudah di mukaddimah sudah banyak ilmu itu. Ya. Tidak ada judul loh, Pak. Tematik kan ya. Judul tak ada judul. Ya, judulnya tematik. Jadi bersyukur kita karena demikian banyak keutamaan yang kita dapat pagi ini. Kemudian bersalawat kita ke Nabi alaihi salatu wassalam karena kita berhutang budi sama Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nabi sendiri Allah ingatkan akan nikmat besar ini kepadanya. Nabi sendiri dalam surat Al-Insyirah, surat Al-Insyirah tentunya apa tu? Tak tentu. Alam Nasrah. Alam Nasrah disebut dengan surat Al-Insyirah. Makna Al-Insyirah itu artinya lapang hati. Maka Allah tanya, Allah tegas ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nasrah laka sadrak, hai Muhammad, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu, wa rafa'na laka zikrak, dan kamilah yang mengangkat nama dan sebutanmu. Subhanahu wa rafa'na laka zikrak. Terus langsung inamal usri yusra. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka zikrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Nah, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami sudah hilangkan beban-beban yang hampir mematahkan punggungmu. Anqadha dhikrak, meruntuhkan, anqadha dhahrak, meruntuhkan zahar, beban berat. Karena Nabi alaihissalam melihat kejahiliaan yang berdasarkan perasaan dan perkiraan. Kan perasaan, kalau tak ada ilmu main rasa dan main kira. Orang jahiliyah dulu semuanya pakai rasa dan pakai kira.
Kalau kita sekarang pun bikin produk keyakinan dengan rasa dan kira, hasilnya keyakinan jahiliyah. Apa contohnya? Lihat keris berkilau ditimpa cahaya, ini keris sakti berasanya, gitu kan? Akhirnya jadi jadi jimat sakti. Keris ini selama saya punya, anak saya tambah banyak, katanya. Apa hubungan keris dengan anak tambah banyak? Iya. Tiba-tiba dan istri saya langsung tunduk. Ya memang istri waktu itu pas kita banyak rezeki tunduk mau gitu. Masyaallah kiram nikmat. Kalau dia banyak rezeki kita harus tunduk, betul kan? Betul. Makanya laki-laki itu harus bertanggung jawab supaya istrinya tunduk. Tuan-tuan kan sering bantah pemerintah karena rezeki kurang dari pemerintah kan? Iya kan? Boleh apa enggak? Enggak boleh lah. Nanti istri melawan suami gara-gara rezeki kurang boleh? Ya enggak boleh. Ya Ustaz ya? Ini enggak boleh. Jadi jangan gara-gara kurang pendapatan dan gaji dari pemerintah kita demo pemerintah. Sebab tuan-tuan pun jadi pemerintah nanti kayak gitu juga. Itulah nyawa tak pandai lah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi makanya ikhwani kaum muslimin muslimat, bapak-bapak ini memang diwajibkan beri nafkah, wajib bertanggung jawab. Istri tidak. Istri bagian, awak ini laki-laki bagian terima kasih, terima gaji, kasih istri. Kayak begitu. Tapi kalau terbalik nanti akhirnya kita terpaksa jadi suami taat istri. Ya wajar, karena dia yang kasih kita belanja. Kalau nanti tidak keluar. Ini istri sayang kepada Piti. Banyak Piti sayang Pak. Dari dulu lagi Pak. Istri sayang Pitu ini dulu tuh. Iya, apa yang cari menantu kan bertanya apa kau juga gitu kan? Dah belajar sama anak kayak gitu. Nggak usah lah sama Ustaz Asman tuh. Pasalnya dia tidak ada gajinya, pengangguran Buya Bunti katanya dulu. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Itu memang Nabi katakan tunkahul mar'atu limaliha wa lijamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha. Itu sudah biasa. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki-laki diberi tanggung jawab nafkah itu. Pemerintah kalau nak loyal penuh rakyatnya wajib bertanggung jawab. Kalau enggak jangan jadi pemerintah. Suruh orang lain saja. Sebab tuan-tuan akan dihujat orang. Walaupun kita serukan jangan hujat. Ya, tuan-tuan akan dihujat istri, tapi saya serukan istri jangan hujat suami. Jelas tak? Paham? Itu mana kalau saja ini itu untuk laki-laki gitu kan? Bunda awak untung dapat bini ke tak payah. Semua beruntung masa perempuan aja beruntung, awak beruntung, lebih beruntung lagi. Jadi tidak bersyukur ya Pak? Tidak bersyukur lah. Tanda kita bahagia dapat istri, ingin beristri lagi. Ya kan? Satu aja dah bahagia macam ni, apalagi beristri dua. Itu dunia kan. Kalau beristri dua banyak kan dia dipuji doang awak tadi. Tengok dulu. Iya, kadang-kadang dicaci orang, ustaz aja payah nak bini dua. Ustaz tapi ternyata tak apa-apa, ternyata tak bawa. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam sebenarnya kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah, Nabi sendiri ikut rasa dan kira. Betul kan? Nah, ikut rasa dan kira. Makanya kata Allah SWT, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Dengan apa? Ternyata ilmu itu melapangkan dada kita. Ilmu itu buat kita plong menerima apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasul ajarkan. Dan ini nikmat luar biasa. Sehingga beban-beban, sekat-sekat yang menghalangi kita dari taat hilang.
dengan kelapangan yang Allah berikan tadi. Cuman kan tidak sedikit orang karena biasa sempit, gamang dia berlapang-lapang. Ya tak? Kalau biasa di minimalis, tiba-tiba maksimalis. Awak beragama biasa minimalis. Apa contoh minimalis? Contoh, pas ada orang meninggal, yang hadir ada 200, yang ikut sholat hanya 50, yang 150 apa dia bilang? Kan cuma perlu kifayah. Ada 3 orang dah cukup lah tuh. Padahal agama Islam ini mengajarkan kita untuk maksimalis. Rumah boleh minimalis, istri pun boleh. Ya rata-rata kita istri kan minimalis 1. Apalagi jenis-jenis kita ini jenis suami takut bukan, suami penakut. Maka istri hanya satu. Beruntung untuk penakut, sehingga istri antum bahagia. Kalau sempat pemberani, woi makan hati istri. Kata Buya Hamka, tak ada satupun suami kecuali cinan untuk nikah lagi. Tahu cinan? Ingin nikah lagi. Cuman rasa sayang istri mendominasi sehingga dipendam dalam hati, sehingga makan makan hati. Makanya bapak-bapak ini nampak wajah tak bahagianya. Apa pasal dia nak membini tapi tak boleh, aturan tak bolehkan, apalagi istri akhirnya terpaksa makan hati. Keinginan diri itu ada, kemampuan punya, tapi tak berani. Pasal apa? Nanti apa kata orang? Karena istri akan provokasi masyarakat. Iya aja saya sendiri terurus sama dia kan, begini lagi katanya. Apa RT pun termakan fitnah itu pula. Ya, apa ya, istri Bu RT pun setiap hari tidak nyaman Pak RT dibuatnya. Abang jangan coba-coba. Sehingga Pak RT pun takut sama istrinya. Kalau Pak RT takut sama istri, apalagi yang anggota masyarakat yang lain. Tuh Pak RT aja takut, apalagi kita. Saya tidak, mohon maaf Bu ya, saya tidak nyuruh Pak RT beristri lagi, tidak, jangan salah paham. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi sendiri yang lapangkan hatinya dengan hidayah, sehingga beliau menerima perintah, menerima tegah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak punya satu kata pun kecuali sami'na wa ata'na. Ini luar biasa tuan-tuan. Antum kalau kita nih punya anak, setiap kita kata sesuatu, siap pak, siap ya, siap papa, siap papi dan sebagainya ya, siap abi, siap umi. Kira-kira lapang tak hati dapat anak seperti ini? Senang. Ada ndak yang punya tuan-tuan atau puan-puan yang bila punya anak, awak nak minta sesuatu sama anak, misalnya ibunya capek kan, nak tolong pijit mama misalnya kan, tapi dia pintar menjawab, mah anak mama kan bukan aku saja, ya tak? Ada kakak, ada kalau dia cu, ada uwo, ada onga, ada udo gitu. Masa saya yang kecil yang disuruh? Ibu senang dengarnya, senang dengarnya. Sekarang anak banyak menapik, nanti lemaknya menapik. Itu senang dengarnya. Iya, kok bonceng sama mak bersyukur apa kan? Kan tak senang kan? Iya, nya masih ibu menapik kan? Iya, kan tak senang ayahnya. Adunan bersumbe Ustaz. Betul. Apa sumbeknya tiga? Iko kah? Bukan tele dengan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau punya anak, setiap disuruh dia punya alasan, pandai menjawab, punya retorika dan argumentasi. Ya kan? Betul juga. Mak, saya seharian ini belajar dari pagi sampai petang. Masa mak minta pijit sama saya lah dipijit. Alasannya benar kan? Logis kan? Kira-kira jadi orang tua senang tak? Pasti orang tua tak senang.
Apalagi kalau yang memerintah itu Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Datang emaknya, nak, tolong bantu mama belikan gula. Kalau ibu punya anak, yang pertama menjawab begini, siap ma, berapa beli, mana uangnya. Yang anak kedua kalau disuruh lain lagi, jawabannya, mama, memang gula untuk apa? Lalu mamanya jawab, mama nak bikin teh untuk ayahmu segera pulang kerja. Lalu dia punya jawaban lagi, sekarang kan baru jam 3 mah, papa pulang jam 5. Papa pulang jam 5. Lagi pula papa kan juga minum teh di kantor. Minum teh di kantor. Atau gini aja lah mah, telepon papa suruh beli sekalian di Indomaret nanti. Senang punya yang pertama atau punya yang kedua nih? Yang kedua ya. Masya Allah, bijak anak saya ini, pandai menjawabnya. Jadi ada cerita anekdotnya, seorang anak mahasiswa baru kuliah di jurusan ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat itu kan dasarnya adalah ragukan dulu, teliti baru dibimbangkan. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Iya, dia teliti dulu, baru diyakini katanya. Kalau tidak sampai penelitiannya, ujungnya bimbang. Jadi pas pulang kuliah dia bilang, ya, saya sejak masuk jurusan ilmu filsafat ini ragu saya ayah saya kayaknya. Sebab belum saya teliti DNA-nya. Akhirnya ayahnya pun bilang, iya nak, sejak kamu kuliah nih nak, katanya, ayah pun ragu kamu anak saya. Soalnya dulu kamu tidak seperti ini, sekarang kok jadi begini gitu. Dulu pas tamat pondok kamu rajin ke Masjid Utsman bin Affan, tapi setelah kuliah payah nengok masjid. Jadi saya jadi ragu kamu benar anak saya atau bukan. Jawab lumayan macam tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi umat Islam ini, Nabi yang pertama ketika mendapatkan perintah Allah, dia tak punya kata kecuali sami'na wa ta'na. Inilah Nabi SAW. Alam nashrah laka sadrak. Dan ini nikmat luar biasa Bapak dan Ibu saya muliakan. Sebab yang beruntung dengan dakwah Nabi dari umat ini, yang paling beruntung siapa setelah Nabi? Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu benar kan? Yang membenarkan, selalu membenarkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa cirinya Abu Bakar? Nah, Siddiq tadi, apapun yang disampaikan Nabi, dia tidak jawab dengan retorika dan tidak mengelak dengan argumentasi. Tetapi bila Nabi yang sampaikan pasti benar. Ini kata kuncinya Pak. Bila Nabi yang katakan pasti benar. Masuk akal tak masuk akal, karena tidak semua yang disampaikan Nabi bisa saya cerna secara akal saya. Karena akal saya terbatas, ilmu Allah tanpa batas. Karena Nabi berbicara dengan ilmu dari Allah. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Sebelum turunnya Al-Quran ini kepadamu, kamu tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu iman. Nabi tidak ngerti sampai Allah turunkan kepadanya wahyu. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah lapangkan hatimu untuk menerima ini? Makanya dalam ayat lain Allah ingatkan, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah lapangkan dadanya menerima al-Islam. Al-Islam ya, al-Islam, alif lam dalam bahasa Arab itu punya makna. Nah, di sini maknanya lil ahdi zihni, yaitu Islam yang diajarkan Nabi SAW. Tak ada Islam liberal, tak ada dalam Islam. Islam Nusantara tidak ada. Islam berkebudayaan tidak ada. Yang adalah Islam yang diturunkan. Walaupun Islam tidak serta-merta menghapus budaya, tetapi budaya wajib menyesuaikan dengan Islam. Kalau dia orang Islam. Kalau dia di luar Islam kan la ikraha fid din, tak ada paksaan. Nah, bila terjadi budaya kita bertentangan dengan Islam, maka selamat tinggal budaya, seperti Nabi dulu meninggalkan kebiasaannya. Dulu di zaman jahiliyah istri boleh lebih tanpa batas, betul kan? Setelah Islam Allah batasi, kalau nak nambah hanya boleh sampai 40, sampai 4. Dulu orang nak kebiasaan budaya jahiliyah dulu jatuhkan talak seberapa mau, talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk. Lalu Allah batasi hanya boleh 2 kali, yang ketiga ma'assalamah, selamat tinggal sayang. Gitu ya. Kita hanya boleh kembali bila ada yang siap menikahimu dan menceraikan lagi. Nah, itu payah, tak boleh pula dibayar. Kan tak boleh dibayar, maka hati-hati jatuhkan tolak, Pak. Ya, jangan sembarangan. Sebab memang mohon maaf ya, laki-laki banyak gila janda. Betul? Betul. Tapi jarang perempuan yang gila. Ada juga tapi jarang. Pada umumnya laki-laki yang gila janda. Iya bang. Tapi belum pernah merasa kan? Nah, syukurlah itu, tahan itu. Pokoknya jangan keluarkan kata saya ceraikan, saya tolak itu. Ya, tahan itu. Makanya rumusnya tadi, kalau membantah di rumah, pergi ke masjid. Kalau seandainya tuan-tuan ini yang khususnya yang beruntung keuangannya sering lari ke masjid, sering lari ke masjid, terbayang nanti, waduh masjid ini kalau dikasih dinding akan lebih aman, bisa saya nanti setiap berbantah sama mama di rumah, saya bisa nginap di sini 3 hari minimal. Pergi ke hotel bahaya. Kita sedang cekcok sama istri, nginap di hotel, tiba-tiba ada suara lembut ngetuk, nanti abang katanya, bahaya ya tak? Apalagi jarang ngaji pula. Tapi kalau masjid tak kena ada lah yang bilang abang pari, abang di sini ya katanya. Iya, jangan bertuya ini ada doa. Hah? Kalau jangan bertuya, jangan ngomongin ini ada doa. Ada doanya, bawa dia ngaji. Iya. Sebab ni marah-marah tu karena dia tidak tahu masalahnya, tidak tahu dia bahwa sabar tu ketika suami zalim. Tidak, besok abang kalau udah baik saya sabar katanya. Sama dengan kita umat Islam hari ini. Apa di demo pemerintah ini zalimnya, kan zalim kata Nabi suruh sabar. Besok kalau sudah ustaz yang jadi apa baru kami sabar. Kalau sudah adil tidak sabar lagi, namanya syukur namanya. Iya tak? Sabar itu ketika zalim. Jadi ibu baru dikatakan sabar bila suaminya zalim. Baru dikatakan, waktu saya selama dengan suami saya nih Pak, sabar saya. Gimana suami ibu? Ya pokoknya kerjaan rumah dia terus yang kerjakan. Ngepel lantai, nyuci baju, nyetrika, ngasih makan anak, ngantar sekolah, ngajar anak. Terus ibu ngapain? Nonton aja. Sabar saya nengok dia. Itu tidak sabar, syukur itu. Yang sabar itu begini Bu, suami saya penghasilannya sedikit sekali, sudahlah gaji kecil, rokok banyak pula. Ya gaji 2 juta, rokok 1.500.000, belanja 500 untuk. Nah, kalau gini baru sabar namanya, ini baru sabar. Kalau dia di rumah habis makan piring 1 buah pun tak mau dia basuh. Padahal dia nak basuh tangan kan sambil cuci piring kan tak apa-apa kan? Iya.
Kan segampang itu kan, sambil nyuci tangan, daripada pakai sabun khusus untuk cuci tangan, pakai sabun cuci piring. Istri terbantu, ekonomi hemat, betul kan? Makanya sebenarnya mengikuti sunnah Nabi SAW hemat biaya, besar pahala. Ikut sunnah Nabi hemat biaya, besar pahala. Misalnya Nabi SAW selalu membantu urusan rumah tangganya, jahitkan bajunya sendiri, sendalnya dibawa sendiri, kadang nyapu dan sebagainya. Walaupun Nabi juga siapkan pembantu untuk keluarganya. Kalau kita punya kemampuan lebih, kewajiban suami untuk menyiapkan pembantu untuk keluarganya. Tapi kalau kemampuan pas-pasan, ada rumus, bantu suami istri di rumah. Ya kalau rumah terlalu besar, ya kita harus berjiwa besar untuk ikut membersihkan rumah itu. Tapi kalau rumah kecil kan gampang, sekali ini dah selesai kan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ikut sunnah Nabi itu dengan hemat, tapi pahala besar, dapat 6 berlipat. Maka Nabi SAW adalah dilapangkan dadanya oleh Allah menerima Islam. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Sehingga wa wada'na anka wizrak, kami turunkan darimu beban-beban yang hampir mematahkan tulang punggungmu. Sebab kalau tidak ikut yang dari Allah tadilah, banyak kewajiban-kewajiban jahiliyah yang membebani. Seperti tadi, harus nyewa pakaian orang Makkah. Lalu datang Islam, tidak mesti. Maka kita boleh kain ihram dari Indonesia. Beli dari Cina pun boleh. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi mudah. Kalau dulu sempat jahiliyah masih berlanjut, tuan-tuan bagi haji dan umroh harus pakaian orang Mekah. Berat enggak? Apalagi antrian ngurusnya. Ya bayangkan 2,5 juta jemaah antrian di rumah orang-orang Arab tuh. nak sewa pakaian, pas sampai giliran kita habis stok, cari lagi yang lain, habis stok. Akhirnya tidak jadi ihram gara-gara akhirnya akal gitu telanjang lagi katanya. Nauzubillah, tsumma berat. Lalu Allah berikan bukan makna suci itu bukan orang di sana suci semua, tidak. Maknanya siapapun yang masuk ke Makkah wajib menjaga kesucian kota Makkah. Makanya misalnya bapak-bapak yang biasa misalnya keluar masjid atau dalam masjid jadi ahli hisab, maka di sana ditahan dulu, gitu kan? Apalagi di Masjidil Haram. Sebab ada pernah kiai-kiai kabarnya, itu yang cerita kalau teman saya, ada kiai mimpi bertemu malaikat Jibril. Dikiranya mimpi benar ini. Dia di jam 2 dia keluar ke pelataran Masjidil Haram pas sedang haji tuh. Nah, tiba-tiba dia sambil nyandar ambil kretek surya 16 pria punya selera, dihisap sambil begini. Tak lama ada yang menyentuh bahunya dari belakang. Iqra ya Syekh katanya, baca ini. Ma ana biqari'in katanya. Saya tidak pandai baca kan. Meniru Nabi kan keterima wahyu kan dulu dibilang Iqra ma ana biqari'in. 2 kali bilang Iqra ma'ana biqra'in, Iqra mamnu' tadkhin. Ternyata di atas kepalanya ada pelang dilarang merokok. Ternyata polisi Arab yang negurnya, bukan malaikat Jibril. Tapi dapat sejarah saya kan mimpi itu diususkan untuk Nabi Yusuf. Jadi kalau dari awal itu mimpi itu mainan tidur. Dia dapat sejarah saya hanya diusulkan untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan pernah dapat mimpi kan. Nabi Yusuf menakwilkan mimpi dan bermimpi ditakwilkan juga. Taib. Khusus Nabi yang ahli menawilkan mimpi adalah Nabi Yusuf. Salah satu mukjizatnya itu. Bukan berarti yang lain tidak. Sebab tersebut dalam hadis Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu bahwa Nabi SAW mengatakan ru'yal anbiya haqq. Mimpinya para nabi itu hak. Makanya Nabi Ibrahim dapat wahyu lewat mimpi. Inni azbahuka fanzur madza tara. Ya, inni ara fil manami anni azbahuk.
Fanzur madza tara, saya dapat perintah dalam mimpi mesti menyembelihmu. Kalau tuan-tuan nanti mimpi nyembelih anak, jangan lakukan. Ya, beda. Mimpi Nabi hak. Kalau mimpi kita terbagi 3. Ulama seperti Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari, mimpi kita manusia biasa ada 3. Satu memang karunia dari Allah SWT, seperti seseorang kalau betul, kan ada sebagian berdusta tapi mengklaim seperti itu, karena mimpi kan tidak ada alat detektornya, kan tidak ada kan. Ya. Orang kadang nak numpang populer, katanya mimpi tiap malam bertemu Nabi. Ya, kalau dia benar, alhamdulillah, mudah-mudahan itu karunia dari Allah SWT. Jadi siapa yang mimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu benar-benar bertemu Nabi. Tetapi walaupun demikian, tidak ada syariat baru setelah Nabi. Jadi kalau ada yang klaim nanti saya jumpa Nabi, apa isinya? Kamu Dasman, karena sudah doktor hadis, tamat luar negeri, dan karena prestasi ini dan itu, punya pondok ini dan sebagainya, oleh sebab itu kamu dimaafkan untuk tidak lagi ke masjid sholatnya. Nanti meningkat lagi, kamu sholatnya di Makkah. Jumatnya di Makkah dan seterusnya. Ini rata-rata atau semuanya bohong. Ya, masa dia berangkat Jumat sama dengan kita jam 11.30 berangkat kan? Pas pulang, awak pulangnya lah selesai makan. Enggak sholat ke sholat Jumat buya. Saya sholat Jumatnya di Makkah. Orang dulu mau dikebuli, karena sekarang dulu tidak ada parabola kan. Kita tidak tahu beda waktu. Ternyata awak dah selesai Jumat, orang sana belum sarapan pagi. Orang dulu kan banyak gitu tuh. Mana sholat Jumat? Tapi andainya dia pulang sore, oke lah. Lepas asar baru sampai, mana sholat Jumatnya di Makkah. Karena memang pas asar di sini, di sana sholat. Selesai asar di sana mulai Jumat. Jadi pulang dia menjelang maghrib. Oke lah, kita terima. Tapi enggak. Berangkatnya, kita berangkat 11, dia masih di rumah tuh kan. Tiba-tiba pas kita pulang, udah Jumat. Tuh, Kak Haji, Kiai, udah di mana? Di Makkah. Padahal orang Mekah masih tidur pagi dia. Masih tidur, belum sarapan pagi dia. Karena kita duluan 4 jam. Jadi jam 12 di sini, di sana baru jam 8 pagi. Kalau musim libur hari Jumat itu kadang-kadang mereka ngulang tidur itu, apalagi ini musim panas. Musim panas malamnya pendek, sehingga mereka aktivitasnya banyak malam hari. Belanja itu sampai malam. Ya kalau sana. Ya sekarang ya dulu. Sekarang tuh orang kalau musim panas kan panas siangnya. Ya enggak tahan antum. Ini panas kita 35 derajat Celcius, 37. Wah, luar biasa, gerah pun enggak pakai baju, Bang. Deh, panas katanya kan. Baru 37 derajat Celcius. Di sana 50 derajat Celcius. Iya, ambil telur nanti taruh di atas kap mobil itu, tetes apa dia di luar, insyaallah 15 menit matang. Ya kalau kita setengah jam matang juga ya. Jadi kalau saya pernah ke masjid, ada orang salah bawa sendal. Ya rumah saya dari masjid lebih kurang dari sini ke tembok itulah. Saya coba berjalan dari sini ke sini, melepuh kaki saya. Meja aspal. Untung ada tetangga tuh yang berikan rumahnya di sini kan, di rumah ini langgap kan, dikasihnya sendal. Baru saya pakai sandal pun, tapi sudah terlanjur melepuh. Saking panasnya. Itu belum puncaknya. Baru sekitar 45 derajat Celcius. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam Allah hilangkan daripadanya beban-beban jahiliyah itu. Ya. Kemudian kewajiban-kewajiban yang memberatkan yang pada umat-umat sebelum kita. Dulu orang bertaubat mesti bunuh diri. Berarti tidak ada lagi harapan hidup kalau nak bertobat dari dosa. Ya tak? Padahal kita hari ini alhamdulillah, dulu saya buat maksiat banyak, saya ingin kembali bertobat pada Allah, cukup menyesali dosa itu, kemudian beristighfar pada Allah, kemudian berazam tak balik lagi dan meninggalkan dosa itu.
itu seperti orang tak berdosa sama sekali. Ya tak? Tidak perlu bunuh diri. Justru bunuh diri dosa besar. Dosa besar, terancam kekal di neraka. Terancam kekal di neraka. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang mati bunuh diri tak boleh disolatkan. Tapi yang sahih adalah tetap disolatkan, tapi dianjurkan tokoh dan ulama tak ikut, supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Misalnya ustadz, imam, tidak usah ikut. Jadi pelajaran bagi yang lain. Jangan coba-coba bunuh diri, karena itu dosa besar sekali. Karena di dalamnya terdapat pengingkaran terhadap takdir. Tapi di masa Nabi Musa dulu itu jadi syarat taubat. Faqatulu anfusakum. Nah, baru Allah terima taubatnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi sendiri mendapat nikmat dilapangkan hatinya menerima Islam. Dan orang yang paling bahagia di antara umat adalah yang saling lapang hatinya menerima Islam. Jadi kalau sirik bisa ditobatkan Allah. Kalau taubat sebelum mati bisa. Ya, taubat sebelum mati. Atau sebelum napas di tenggorokan, sebelum gargar. Ya, kalau sudah gargar itu sudah tidak diterima lagi taubat. Nah, atau setelah mati. Makanya kalau Allah SWT mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tak akan ampuni dosa syirik. Maksudnya orang yang mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau dia taubat, bukankah dulu ya sahabat-sahabat kan kaum musyrikin asalnya kaum musyrikin, sehingga ada mereka yang setelah Islam mereka itu tertawa sendiri, lucu katanya. Apa lucunya? Dulu kalau kita di masa jahiliyah dulu bila musafir kan nanti harus bawa Tuhan. Jadi Tuhan mereka merepotkan gitu. Harus bawa Tuhan. Karena di sana tak ada patung-patung di jalan kan, di tengah padang pasir tuh. Terpaksalah dibawa Tuhan. Supaya agak ringan, dibuatlah dari bahan yang ringan, tepung. Kalau di batu kan berat. Nah, kalau ini kan serbaguna gitu. Jadi dibawalah patungnya dari tepung, dilukis ya dalam bentuk Tuhan. Allah musta'an. Habis itu dimasuk dalam kantongnya, itulah yang dia bawa. Tiba ada masalah di jalan, keluarkan Tuhannya, berdoa dia ke situ. Nah, problemanya mungkin target perjalanan hanya 2 pekan, tapi karena terjadi perubahan iklim, ya misalnya, atau map Google-nya tidak berfungsi, kesasar di jalan, sehingga tambah lagi 1 pekan, habis bekal. Terpaksa Tuhan yang dipreteli lagi ya. Awalnya ambil telinganya dulu, maka anda apa rupanya ambil lagi hidung, oke juga, akhirnya dimakan semua. Akhirnya Tuhannya dimakan gitu. Jadi ketawa sendiri itu, ketawa sendiri, bongaknya kita dulu ya katanya. Bodohnya kita yang buat, kita yang sembah gitu, kita yang angkat, kita yang minta. Sama sebagian orang hari ini pergi ke kuburan minta ke orang yang dikubur. Pada orang kubur itu mengharap doanya, dia pula berdoa ke situ. Kemana pikiran kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Oke, tidak tahu kita ada hadis yang melarang, tidak tahu kita ada ayat yang melarang. Pikiran kita sendiri. Orang yang sudah mati butuh doa. Ya Pak ya? Jangan justru berdoa kepadanya. Oh, ada yang bilang kan dia wali. Wali itu, mana yang lebih hebat wali dari Nabi? Mana yang hebat wali dari Nabi? Hebat Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi melarang meminta kepadanya setelah meninggal. Bahkan meminta kepadanya masa hidup dilarang. Tapi minta didoakan oleh Nabi itu disyariatkan. Makanya meminta ke orang mati itu sebenarnya tidak logis. Tapi begitulah syaitan menghiasi. Syaitan menghiasi. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah SWT jadikan hati kita setiap mendengar ayat, Masya Allah, lapang dada ini. Seperti anak yang taat tadi. Bila mendengar ayahnya menyuruh, gembira dia. Apa pasal? Ini pasti ada bonus.
Saya dulu ketika ayah masih hidup, ayah sudah meninggal umur saya 5,5 tahun, Pak. Alhamdulillah anak yatim, makanya kalau anak jadi ustadz jadi yatim dulu nampaknya. Tapi doa terus kan. Alhamdulillah. Jadi kalau ayah yang nyuruh, kami berlomba-lomba tuh. Apa pasal? Misalnya suruh cari rumput kan untuk kerbau kami. Nah, kami pada ada yang nolak tuh. Apa pasal? Dia lepas itu nanti selesai panggilnya, kasih duit, tolong belikan rokok. Ayah merokok dulu karena tak tahu dia kan. Iya, rokok. Walaupun sudah batuk-batuk nih, rokok. Ini beli rokok 5 rupiah. Nah, dulu kan masih rupiah, 5 rupiah ada banyak tuh kan. Nah, ini nanti dikasih 2 rupiah untuk beli bonbon. Rasanya luar biasa itu sih. Jadi akhirnya ini pun terbawa juga oleh kita. Ya. Saya teringat juga buya kami dulu di Darun Nahdha Bangkinang, Buya Mendiang Muhammad Nur Mahyudin. Kalau nyuruh tuh kami senang. Apa pasal? Dia misalnya nak bangun pondok, tolong belikan semen. Berapa beli Buya? 5 sak. 1 sak harga 5.000. Nah, nanti dikasih 5 kali 5 berapa? 25 Ustaz ya. 25.000. Ini untuk beli semennya 25.000. Habis itu dikasih 500 ongkos beca. Habis itu dikasih 1.000 makan dulu biar kalian bertenaga. Anak pondok kelaparan dikasih uang makan. Ya. Kalau saya Ustaz, kalau bupati nyuruh cepat saya. Oh gitu ya. Kayaknya karena ada udang lewat kan. Ada udang bali bakwan. Alhamdulillah. Jadi ikhwan billah. Tapi ada sebagian yang nyuruh, misalnya sini kamu. Ya Pak. Tolong belikan apa? Bapak rokok. Misalnya suruh beli rokok pula tuh. Habis itu uangnya Pak, pakai uang kamu dulu. Nanti saya ganti. Kalau uang kita dulu pertama entah kapan dibayarnya. Yang kedua menjawab bonus pasti nggak ada. Senang nggak? Senang. Nah, gitulah kita kaum muslimin. Orang Islam itu bila mendengar Allah yang suruh gembira dia. Apa pasal? Allah kalau kita berinfak dilipat gandakan balasannya 10 kali. Infak 1.000 sama dengan infak 10.000. Bahkan sampai 700 kali lipat. Berapa bonusnya itu? 70.000%. 700 kali lipat. Tanpa tidak. Makanya ketika mendengar perintah Allah, gembira. Pasalnya apa? Ada bonus berlipat-lipat. Makanya di apapun, disuruh ngapain pun kita gembira. Karena Allah tak melepas kita kecuali dengan bonus yang tak terkira. Makanya orang Islam itu lapang dadanya menerima Islam. Jelas? Kalau dia beriman lagi kan? Ia beriman. Makanya kalau seandainya masih mengkal hati kita atau tidak senang menerima perintah dari Allah, tolong dicatat, barangkali di hati kita ada sekat-sekat yang belum terbuka. Karena orang Islam itu tinggal melihat. Disuruh Nabi, iya. Oi, sami'na wa ata'na. Disuruh Allah, iya. Sami'na wa ata'na. Tidak ada cerita, oh biar kebudayaan kami tidak sesuai. Kearifan lokal kami bertentangan dengan ini. Berarti ada sekat-sekat dan syubhat yang masih menyangkut dalam hati kita. Berarti Allah belum inginkan kebaikan untuk kita. Kita masih suka dengan beban-beban berat yang menyusahkan kita, belum melapangkan hati kita untuk menerima. Sehingga wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Tapi kalau sebaliknya, bila Allah inginkan dia, tadi siapa yang ingin Allah beri hidayah ya? Ya, fa may yuridillahu ayyahdiyahu. Kalau saya baca khairan tadi salah baca tuh. Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Dan siapa yang Allah inginkan dia sesat, dia jadikan dadanya sesak seperti orang yang naik ke tempat yang tinggi. Nah, sekarang nanti dengar aja. Ini bacakan Al-Quran, lapang hatinya. Dia bacakan hadis, nyaman hatinya. Soal diterima, apa soal bisa mengamalkan atau belum, ini masalah lain lagi. Masalah tadi kan ada nanti hadis atau ayat tentang poligami nanti kan. Woi, saya tidak bisa dosa. Apa pasal? Tidak dikasih izin sama istri katanya. Tidak kasih izin sama istri. Antum menerima, cuman tidak bisa. Kan itu ya.
Tapi ada yang juga yang bisa, daripada minta izin mending minta maaf daripada minta mending minta maaf daripada minta izin. Kan ada iklan tuh, iklan rokok. Mending minta maaf daripada minta izin. Tapi saya tidak ngajar juga, saya tidak akan lakukan itu. Selama izin tak turun, saya tak lakukan. Awak penakut, penakut. Ya saya. Jadi ada yang belum bisa, tapi hati saya nyaman menerimanya. Bahwa saya tidak ada sedikit pun mengingkari itu, tapi belum bisa melaksanakannya. Karena kan ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat. Demikian juga larangan. Masya Allah, saya sebenarnya menerima itu, cuman kan masih belum bersemangat ya mengejar keuntungan itu. Maka terus berangsur akhirnya nanti ya sama dengan berdagang, Pak. Awal untung 5.000 sehari, antum sabar lagi, naikkan omset jadi 10.000 untung sehari, naikkan lagi jadi 20.000 sehari, naikkan lagi 40.000 sehari, akhirnya nanti untung 2 juta sehari. Tapi memang perlu kesabaran dalam menuntut ilmu itu. Yang penting tadi saya katakan ada kelapangan itu diberikan barang kita. Karena Nabi sendiri dibuat Allah lapang dadanya. Kemudian Abu Bakar lapang dadanya. Makanya ada istilah para sahabat itu yang lambat dikit masuk Islam, kemudian dia sebut tsumma syarahallahu sadri lil Islam. Kemudian Allah lapangkan dadaku menerima Islam. Setelah itu baru dia merasakan indahnya Islam. Nah, kalau demikian berdoalah pada Allah, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Mudah-mudahan Allah SWT berikan ini pada kita semua, dan tak satu pun kecuali Allah berikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena matahari sudah menyilaukan mata. Tuan-tuan nampaknya pandai ini, sengaja tak dikasih dinding ini supaya Ustaz tak lama-lama. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah berikan tuan-tuan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah. Oke. Sudah doa tadi. Ini doa yang akan saya baca lagi. Ya, siapa yang duduk di suatu majlis, fakathura laghatuh, banyak hal-hal yang mungkin ada salahnya, lalu dia membaca doa kafaratul majlis, ghufirat akanat lahu kafarah, maka itu menjadi penebusnya. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada tanya jawabnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.